Nama saya Ninit Indah Arfitrida. Saya salah satu dosen pengajar di Departemen Teknik Sistem dan Industri, Institut Teknologi 10 November. Bidang karyan saya di Logistik and Supply Chain Management, yaitu di laboratorium di mana sekarang saya berada. Dan topik hari ini yang akan saya sampaikan dari sekian banyak hal, isu di seputar Logistik and Supply Chain Management, saya mencoba mengangkat tentang logistik perkotaan atau sering juga dikenal sebagai urban logistics atau city logistics. Konsep dasar dari logistik perkotaan sebetulnya ini berkaitan dengan transportasi ya. Dan kalau kita berbicara logistik secara umum, kalau di ilmu supply chain management biasanya kan hanya berkaitan dengan logistik untuk suatu perusahaan begitu ya. Namun logistik perkotaan di sini lebih melibatkan banyak stakeholder, interaksinya lebih luas, jadi tidak hanya industri saja yang terlibat, tetapi juga ada masyarakat di dalamnya. Karena kalau kita bicara pergerakan itu kan tidak hanya pergerakan barang ya yang diatur dalam suatu wilayah, tapi juga pergerakan manusia di situ. Dan antara pergerakan manusia dan pergerakan barang di situ ada interaksi yang seringkali muncul di level perkotaan itu adalah kemacetan, kemudian emisi ya, polusi itu tidak hanya polusi terkait CO2 tapi juga polusi suara dan lain sebagainya akibat adanya kompleksitas pergerakan manusia dan barang yang perlu diatur. Jadi kurang lebih lingkupnya bicara logistik perkotaan itu berbicara pergerakan barang spesifiknya. Namun di sini kita melihatnya dalam perspektif yang lebih luas bahwa ada stakeholder lebih dari sekedar stakeholder industri yang dipertimbangkan, tapi juga ada masyarakat gitu ya, dan juga ada pemerintah tentunya yang membutuhkan peranannya untuk membuat kebijakan supaya mengatur pergerakan dalam kota itu supaya lebih memuaskan kebutuhan dari masing-masing stakeholder yang terlibat. Jadi kalau misalkan dari sisi industri, kita tahu bahwa industri itu menghendaki transportasi yang efisien, yang responsif, hemat bahan bakar dan lain sebagainya. Namun kalau misalkan kita bicara kondisi infrastrukturnya dan pengaturan jalannya itu kurang efektif, akhirnya menyebabkan pengiriman itu tidak on time karena ada macet, sulit melakukan scheduling, sulit melakukan routing dan lain sebagainya. Jadi itu perlu dilihat dari sudut pandang yang lebih komprehensif dan strategi-strateginya sebetulnya ya ada banyak yang masih bisa diadopsi ya, strategi seperti konsolidasi, lalu penentuan rute, kemudian pengalihan rute juga ya, kemudian pengalihan jam pengiriman begitu ya, yaitu penggeseran time windows supaya beban jalan itu lebih rata, jadi tidak tinggi macet pada jam-jam tertentu. Dengan meratakan untuk aktivitas manusia itu jam berapa sampai jam berapa, untuk aktivitas pergerakan barang untuk jam berapa sampai jam berapa. Tapi tentu saja ini perspektifnya lebih luas ya, jadi melibatkan banyak kepentingan. Jadi kita masih sama-sama bicara logistik perkotaan, tetapi lebih melibatkan banyak kepentingan stakeholder yang menyebabkan kompleksitinya memang butuh perspektif yang lebih komprehensif untuk melakukan analisis logistik di perkotaan, begitu. Apakah sudah baik atau tidak, yang jelas kalau di Indonesia itu kompleksitinya cukup tinggi karena kita bicara populasi negara Indonesia untuk perkotaan itu relatif jauh lebih padat ya dibandingkan negara-negara maju seperti di Jerman, di Inggris. Populasi masyarakatnya di area perkotaan tidak sepadat kota-kota di Indonesia. Jadi yang jelas yang saya ketahui, pemerintah kita sudah mengupayakan banyak hal untuk bisa menyeimbangkan beban jalan, mengurangi kemacetan, dan juga berusaha memuaskan stakeholder yang manusia itu juga bisa, misalkan anak sekolah bisa datang ke sekolah tepat waktu, begitu, yang pergi ke kantor juga bisa menikmati perjalanan dengan
baik begitu, karena itu kan juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat perkotaan juga. Yang mengirim barang juga lebih mudah melakukan penjadwalan dan lain sebagainya, lebih mudah dicapai on time delivery, efisiensinya juga lebih mudah kalau tidak ada kemacetan dan lain sebagainya. Saya rasa pemerintah kita sudah mengupayakan banyak hal, tapi tentu saja tidak ada masalah yang berhenti ya. Maksudnya masih banyak juga peluang-peluang yang bisa dikembangkan begitu. Peluang-peluang untuk memperbaiki logistik di perkotaan, termasuk juga melihat ini dari sudut pandang yang komprehensif, termasuk juga memasukkan unsur supply chain management untuk mengatur transportasi di dalam kota. Karena kembali lagi ini adalah transportasi gitu ya. Jika transportasi ini bisa dikelola dengan baik, tentu saja akan memberikan impact yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian perkotaan tersebut. Jadi kalau misalkan selama ini mungkin masih belum mempertimbangkan struktur dari supply chain, termasuk misalkan konsolidasi, bicara time windows dan lain sebagainya, ya mungkin itu bisa ada masih bisa lah dilakukan studi lebih lanjut ya, meskipun kita sudah, kalau misalkan di Surabaya sudah banyak akses jalan tol ya, jalan tol itu juga termasuk salah satu kebijakan untuk mengurai kemacetan dan juga bisa dimanfaatkan untuk transportasi barang. Namun sebetulnya masih banyak hal yang bisa dieksplorasi lebih jauh, karena bicara perkotaan itu potensi perekonomiannya cukup besar. Jadi bicara improvement itu masih ada yang bisa dilakukan untuk logistik perkotaan di negara kita. Mungkin saya ambil contoh di kota Surabaya ya Mbak ya. Surabaya ini kan logistiknya cukup rumit karena barang masuk itu ada dari berbagai macam titik gitu ya. Ada barang masuk dan keluar dilihat dari titik pelabuhan, kemudian juga ada barang masuk keluar dilihat dari titik jalan tol antar kota, dan juga kita juga ada bandara udara. Jadi tempat keluar masuknya barang itu ada 3 titik. Kadang juga Surabaya hanya berperan sebagai hub gitu ya, artinya ada barang dari luar kota Surabaya, kemudian ke kota Surabaya itu hanya untuk transit, untuk dikirimkan ke pulau lain dan lain sebagainya. Dan itu juga mempengaruhi logistik di kota Surabaya. Selain juga kita bicara kota Surabaya ini populasinya cukup tinggi gitu ya, cukup tinggi. Dan kepadatan penduduknya lumayan, jadi ini cukup kompleks. Jadi kalau kita bicara pergerakan itu kan harus menganalisis titik tarikan ya, titik tarikan tuh yang berarti demandnya di mana, kemudian titik sumbernya di mana. Maka itu sangat penting untuk memetakan ini barang datangnya dari mana, akan dikirim kemana, dan dikirim itu bisa dari misalkan dari pelabuhan ke tol atau masuk ke kota Surabaya itu sendiri, atau dari kota Surabaya itu sendiri kemudian dikirim lewat pelabuhan keluar dari kota Surabaya. Karena begitulah pergerakan perekonomian. Dan itu menyebabkan beban jalan. Kembali lagi kita bicara logistik itu kan in the end juga beban jalan yang itu akan memberikan pengaruh pada kinerja logistik itu sendiri, pengiriman tepat waktu, kemudian selain itu juga sekarang ada emisi gitu ya, menjadi concern dari suatu kota. Jadi itu tidak mudah begitu ya. Untuk membuat kebijakan, termasuk ini jalan arteri primer, arteri sekunder itu sendiri kan perlu ada pengaturan kebijakan. Sebagai contoh ya, kendaraan yang seperti ini bisa lewat akses jalan yang mana saja. Itu akan membantu mengurai beban jalan atau intinya mengurai kemacetan, termasuk membuat jam akses gitu ya. Jadi kendaraan barang itu tidak boleh masuk pada jam tertentu seperti itu ya. Itu kan kebijakan-kebijakan seperti itu tujuannya adalah untuk meringankan beban jalan. Tapi kita tahu sendiri bahwa kalau ya mungkin pemirsa masuk ke kota Surabaya pas working days, working hours, tetap saja itu ada load beban jalan yang tinggi, dan membuat kebijakan itu ya harus kesepakatan
dari seluruh stakeholder, termasuk penggeseran jam kirim gitu ya, yang tidak dilakukan pada saat working hours. Nah, berarti kan konsekuensinya harus menyebabkan orang lembur gitu ya. Orang lembur berarti kan nambah biaya operasional dari sisi perusahaan. Tapi dari sisi beban jalan, dari sisi kota itu mungkin bagus. Nah, hal-hal seperti itu tidak mudah gitu ya untuk dikelola. Sebetulnya kita bicara logistik perkotaan ini bisa dikatakan ini isu yang never ending, jadi harus ada konsistensi dan kerjasama yang baik untuk terus mencari solusi secara berkelanjutan. Ada banyak sebetulnya hal-hal yang kita pelajari di keilmuan logistik dan supply chain management untuk bisa diadopsi ya konteksnya di sini ya, untuk mengelola logistik perkotaan. Jadi sekali lagi seperti konsolidasi atau merancang kembali konfigurasi rantai pasok yang dapat mengurangi volume kendaraan yang beredar di kota, lalu dievaluasi kembali mengenai pemilihan lokasi yang men-trigger pergerakan. Jadi kita tahu trigger dari pergerakan itu kan ada aktivitas supply dan demand ya. Berarti ada aktivitas produksi, ada aktivitas retail, aktivitas distribusi. Nah, itu semua itu bisa dianalisis kembali posisi-posisinya supaya itu sekali lagi seminimum mungkin itu tidak bercampur. Bukan tidak bercampur ya, susah kalau tidak bercampur dengan pergerakan manusia. Artinya ketika load dari pergerakan barang itu tidak bersamaan dengan load pergerakan manusia. Seperti itu. Atau juga multimoda, strategi multimoda itu lebih bisa mengefisienkan lah ya dari sisi jumlah kendaraan, jumlah armada. Jika itu bisa menggunakan kereta api sebagai contoh, maka bisa mengurangi penggunaan truk gitu ya untuk transportasi antar kota yang melibatkan kota Surabaya di dalamnya sebagai contoh seperti itu. Atau sekarang ada era e-commerce gitu ya, e-commerce itu kan last mile-nya semakin tersebar, itu somehow juga mempengaruhi beban jalan. Nah, itu juga banyak ide ya, kalau mungkin di beberapa negara lain tuh ada yang menggunakan crowdsourcing gitu ya untuk memanfaatkan orang-orang biasa untuk membantu last mile logistics. Meskipun model ini saya juga ya tidak yakin kalau di Indonesia bisa diterapkan karena itu tergantung dari culture-nya. Atau juga intinya kalau misalkan kita bicara pergerakan itu kan selama itu bisa dikurangi volumenya, digeser jam pergerakannya sehingga load-nya tidak bersamaan. Saya rasa hal-hal seperti itu kan sudah banyak kita pelajari ya di ilmu logistik dan supply chain management. Jadi tanpa perlu menambah kapasitas, harapannya produktivitas tentang transportasi barang itu tetap bisa dioptimumkan. Jadi banyak hal sih yang bisa kita adopsi dari ilmu logistik dan supply chain management. Ini adalah contoh salah satu studi yang dilakukan terkait urban logistics atau city logistics dengan menggunakan agent-based modeling and simulation. Salah satu yang menjadi dasar studi ini adalah semakin meningkatnya arus urbanisasi yang dapat memicu pertumbuhan transportasi barang di kota, yang berdampak pada kemacetan, polusi, dan inefisiensi logistik. Urban Freight Transport atau UFT menjadi kunci dalam optimasi distribusi barang, namun menghadapi tantangan seperti kepadatan lalu lintas dan permintaan pengiriman yang semakin fleksibel. Dalam studi ini dilakukan evaluasi strategi off-peak hour delivery, yaitu pengiriman di luar jam sibuk untuk mengurangi kemacetan dan emisi. Intinya kalau kita bicara ilmu logistik dan supply chain management itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalkan kita punya minat di ilmu LSCM itu teruslah belajar karena isunya itu bisa diadopsi di berbagai macam konteks dan isu itu selalu berkembang dari masa ke masa.
Jadi ya ilmu ini tidak akan pernah statis, akan terus berkembang. Jadi teruslah kita mengupdate diri tentang hal yang terbaru, tentang berbagai macam konteks yang bisa menggunakan pendekatan LSCM untuk problem solving gitu. Jadi terus belajar di ilmu LSCM.